Timur Tengah jadi arena perang drone yang sulit ditebak. Bagaimana mengawasinya? Akhir pekan lalu, AS melancarkan serangan udara terhadap kelompok-kelompok militan yang didukung Iran dengan perbatasan Irak Suriah. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan pejabat pertahanan AS, serangan itu adalah pembalasan atas serangan pesawat tak berawak yang dilakukan terhadap pasukan Amerika di wilayah Irak. Militer AS mengatakan bahwa drone yang dalam istilah militer disebut Unmanned Aerial Vehicles atau UAV telah digunakan menyerang personil mereka setidaknya 5 kali sejak April lalu. Dalam serangan terbaru, sebuah drone bersenjata diledakkan di ruang makan yang digunakan oleh warga Amerika di dalam Bandara Baghdad. Serangan drone lain merusak hanggar Amerika di Irak Utara. Serangan dengan pesawat tak berawak memang makin sering terjadi di kawasan Timur Tengah, tidak hanya oleh militer untuk menyerang lawan, melainkan juga oleh aktor non-negara di sana, seperti kelompok milisi di Irak, Yaman, dan Suriah. Penelitian Institut Studi Politik Internasional atau ISPI yang berbasis di Milan menunjukkan bahwa negara-negara Timur Tengah tidak termasuk Israel menghabiskan setidaknya 1,5 miliar dolar AS untuk membeli drone militer selama 5 tahun terakhir. Drone menjamin keunggulan dari udara. Di Timur Tengah, Israel adalah pembuat drone paling canggih, tetapi Israel jarang memberikan atau menjual teknologinya kepada negara lain, apalagi yang dianggap berpotensi menjadi musuh. Kebanyakan drone di kawasan ini berasal dari Turki, Iran, Uni Emirat Arab, dan China sebagai pemasok drone utama. Iran memilih salah satu program drone terlama, kata peneliti ISPI Federico Borsari. Terhambat oleh sanksi internasional dan kesulitan merawat atau memperbarui pesawat-pesawat tempurnya, Iran telah lama memahami bahwa drone dapat menambah kekuatan udara mereka, kata Borsari. Penyaluran drone ke Timur Tengah berbahaya karena mengubah hierarki militer di kawasan itu, kata Fabian Hinz, analis Timur Tengah yang berbasis di Berlin dan fokus pada drone dan rudal balistik. Sebelumnya, Anda bisa memprediksi konflik, misalnya negara ini memiliki begitu banyak pesawat dan pelatihan sebanyak ini sehingga dapat diperkirakan seberapa kuat mereka. Tetapi drone dan rudal balistik mengaburkan semua analisis itu. Perlu aturan standar yang kuat. Salah satu kunci untuk menyelesaikan masalah drone yang berkembang di Timur Tengah adalah regulasi yang lebih baik. Agnes Kalamat, mantan pelapor khusus PBB, memperingatkan bahwa dunia telah memasuki zaman drone kedua, ditandai dengan proliferasi drone bersenjata yang tidak terkendali, yang lebih tersembunyi, lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mampu melakukan pembunuhan terarah daripada generasi sebelumnya. Sampai Maret 2020, ada lebih dari 102 negara yang memiliki drone militer dan diperkirakan 63 aktor non-negara. Agnes Kalamat berpendapat bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk membuat aturan baru yang akan mencakup standar tegas untuk desain, ekspor, dan penggunaan drone serta transfer teknologi militer terkait. Apakah rezim pengaturan seperti itu akan berhasil di Timur Tengah? Ketika sampai pada strategi militer, tampaknya yang paling efektif adalah menyerang titik-titik di mana sistem ini sedang diproduksi, atau dengan mengeluarkan mereka yang sangat terlatih untuk membuatnya, kata James Rogers, Profesor Studi Politik dan Penasihat Pemerintah Inggris tentang drone. Fabian Hinz dan James Rogers setuju bahwa ekspor teknologi drone militer masih dapat dikendalikan, tapi hampir tidak mungkin mengatur apalagi menghentikan perdagangan drone kepada aktor non-negara yang berpotensi memiliki niat kriminal. Sementara itu, zona larangan terbang drone Iran tengah dibahas bareng Amerika Israel. Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah melakukan pembicaraan tentang upaya menangani operasi nirawak Iran. Kedua negara mencurigai Iran mempersenjatai milisi Syiah di kawasan Timur Tengah. Situs berita Axios dalam laporannya pada Rabu 23 Juni mengatakan salah satu topik yang dibahas AS dan Israel adalah tentang zona larangan terbang bagi pesawat nirawak Iran di Timur Tengah. Axios menyebut sebuah kelompok kerja antar lembaga yang menangani ancaman pesawat nirawak Iran dan peluru kendali terhadap Israel dan sekutu AS lainnya berkumpul untuk pertama kalinya 3 pekan lalu. Delegasi Israel dilaporkan mengusulkan struktur kerjasama regional mencakup negara-negara Arab yang terancam oleh pesawat nirawak dan rudal Iran. Menurut laporan Axios, delegasi AS dipimpin Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Prev MC Group.
Sementara utusan Israel dipimpin Wakil Penasihat Keamanan Nasional Reuven Ezer mengutip sumber-sumber Israel, Axios mengatakan kelompok kerja kedua negara akan terus menjalin pertemuan. Hal itu karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden menganggap ancaman pesawat nirawak terhadap tentara AS di Timur Tengah sebagai prioritas utama. Pangkalan udara Al-Assad yang menampung sebagian besar tentara AS di Irak secara teratur menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan misil. Para pejabat AS menuding milisi yang didukung Iran di kawasan sebagai dalang serangan-serangan tersebut. Axios menyebut sebuah kelompok kerja antar lembaga yang menangani ancaman pesawat nirawak Iran dan peluru kendali terhadap Israel dan sekutu AS lainnya berkumpul untuk pertama kalinya 3 pekan lalu. Delegasi Israel dilaporkan mengusulkan struktur kerjasama regional mencakup negara-negara Arab yang terancam oleh pesawat nirawak dan rudal Iran. Menurut laporan Axios, delegasi AS dipimpin Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Pres MC Klub. Sementara utusan Israel dipimpin Wakil Penasihat Keamanan Nasional Reuven Ezer mengutip sumber-sumber Israel, Axios mengatakan kelompok kerja kedua negara akan terus menjalin pertemuan. Hal itu karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden menganggap ancaman pesawat nirawak terhadap tentara AS di Timur Tengah sebagai prioritas utama. Pangkalan udara Al-Assad yang menampung sebagian besar tentara AS di Irak secara teratur menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan misil. Para pejabat AS menuding milisi yang didukung Iran di kawasan sebagai dalang serangan-serangan tersebut. Sejumlah sumber memberitakan bahwa rezim Zionis Israel telah menerbangkan sejumlah pesawat nirawak atau drone-nya ke angkasa Lebanon dan kemudian mendapatkan serangan dari kelompok pejuang Hizbullah Lebanon. Sahabat News di aplikasi Telegram dalam berita segeranya mengutip pernyataan sumber-sumber yang dekat dengan Hizbullah pada Kamis dini hari bahwa kelompok pejuang yang dipimpin oleh Syed Hassan Nasrallah ini telah melepaskan tembakan ke pesawat-pesawat nirawak tersebut. Dan menurut sumber-sumber itu, pasukan Hizbullah telah berkonfrontasi dengan 4 unit drone yang melesat dari arah laut menuju daerah Madi di Beirut dan berhasil menembak jatuh semua drone tersebut. Namun sejauh ini belum ada keterangan rinci mengenai peristiwa tersebut. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL belakangan ini menyatakan bahwa Israel telah melanggar resolusi PBB dengan berulang kali melanggar zona udara Lebanon. Pelanggaran ini terjadi setelah Israel mengumumkan beberapa daerah di kawasan perbatasan antara Israel yaitu Palestina pendudukan 1948 dan Lebanon sebagai zona militer terlarang.